Kembali lagi di channel Rumah Edukasi Beta. Kali ini kita akan membahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita bahas tentang pembukaan undang-undang ini, like dan subscribe video berikut ini supaya hidupkan tanda loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Langsung saja. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama itu menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi di alinea pertama ini pembukaan itu ada 4 alinea ya. Alinea pertama maknanya itu ada kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Baru pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Baru pernyataan subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Pernyataan objektif ini biasa dibilang dalil objektif ya bangsa Indonesia, ini dalil subjektif. Inilah makna alinea pertama di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kembali sekarang kita masuk ke makna alinea kedua. Makna alinea kedua itu ada pertama, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Jadi kemerdekaan kita itu bukan diberi, tapi merupakan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Baru makna berikutnya itu momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Di alinea kedua ini juga dinyatakan bahwasanya ada momentum untuk menyatakan kemerdekaan. Oke, baru lanjut. Ini makna ketiga itu kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi setelah dinyatakan kemerdekaan, maka kemerdekaan itu harus diisi. Baru masuk ke alinea ketiga. Yang pertama, pernyataan bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi di alinea ketiga itu ada yang menyatakan bahwasanya maknanya itu kemerdekaan kita itu diperoleh merupakan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Bukan serta-merta atas kekuatan kita sendiri, tapi ada campur tangan Allah di dalamnya. Baru alinea ketiga juga itu menunjukkan sisi religius bangsa Indonesia. Baru makna berikutnya itu pengukuhan terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baru menunjukkan sisi moralitas bangsa Indonesia. Jadi di alinea ketiga ini ada 4 makna yang bisa kita ambil. Makna yang pertama itu bahwasanya menyatakan kemerdekaan kita itu diperoleh merupakan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Baru menunjukkan sisi religius bangsa Indonesia, pengukuhan terhadap proklamasi kemerdekaan kita, dan menunjukkan sisi moralitas bangsa Indonesia. Sekarang kita masuk ke alinea keempat. Maknanya yang pertama itu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Baru ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, itu di alinea keempat. Bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Baru di alinea keempat juga ada dasar negara yaitu Pancasila. Jadi ini maknanya. Sekarang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan ataupun biasanya disebut dengan pokok pikiran persatuan. Diingat ya, di sini negara melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Baru pokok pikiran yang kedua itu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia, ataupun biasa disebut dengan pokok pikiran keadilan sosial. Yang ketiga itu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Yang keempat itu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, ataupun pokok pikiran ketuhanan. Jadi pokok pikiran pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ada 4, yaitu ada pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan. Oke adik-adik, ini ada latihan. Nanti kalian, ini ada pokok pikirannya, ini persatuan, ini sikap positif yang ditampilkan. Di lingkungan keluarga yang menyatakan persatuan, salah satu contoh sikap positifnya itu hidup rukun dengan saudara. Lingkungan sekolah apa, lingkungan masyarakat apa tentang persatuan. Baru ini ada keadilan sosial, pokok pikiran keadilan sosial. Kalian buat nanti contoh sikap positifnya yang ditampilkan di lingkungan keluarga apa, lingkungan sekolah apa, dan sampai seterusnya sampai ke pokok pikiran yang keempat, ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Nanti kalian buat juga sikap positif yang ditampilkan di lingkungan keluarga apa, lingkungan sekolah apa, sampai dengan lingkungan bangsa dan negara kita. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.